Bung Ajis, itu di suara yang kita dapat di media-media apa namanya di grup-grup WhatsApp, Habib tuh sempat mengatakan, saya tidak mau hadir kalau sidang online. Saya hanya mau datang kalau sidang offline. Walaupun kalian tembak kepala saya. Itu sampai segitunya ya? Iya, itu di bawah ketika sudah sampai di ruang Ya, sel. tapi bocor kan suara kan? Ya, karena kan ada Zoom yang dipegang sama jaksa itu. Jadi saya lihat memang masih menyala. Itu yang sedikit juga membuat Habib Rizik marah sehingga terjadi sempat perebutan handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, seperti kita tahu kemarin hari apa waktu Habib diperiksa di sidang itu, pertanda itu? Hari Selasa. Hari Selasa ya. Hari Selasa Habib Rizik sidang perdana dan waduh. Kalau Anda datang ke lokasi dahsyat betul. Saya juga nggak datang sih. Aduh, padahal saya mau pengen banget. Ya kadarullah Allah memerintahkan saya untuk istirahat di rumah. Tapi Bang Edi Channel kemarin juga tayang lewat relay dari FNN TV yang luar biasa juga liputannya. Dan sidang itu sendiri sebuah peristiwa yang, waduh, saya menyebutnya apa ya? Itu sidang yang mempertontonkan kepongahan kekuasaan. Nah, mempertontonkan kepongahan kekuasaan dan dikombinasi dengan dungunya kekuasaan. Nah, gitu kan. Bayangkan nggak Habib Rizik lalu tim pengacaranya minta dengan sungguh-sungguh berulang-ulang agar Habib dihadirkan di ruang sidang. Pertama, karena soal teknis yang tidak mendukung ya, soal sinyal, soal suara, soal hilang, soal terganggu, noisy, bising segala macam. Tapi yang lebih penting dari itu, kalau kita baca artikel yang bertebaran itu, soal online atau offline itu tidak sekedar masalah teknis, saudara. Bukan masalah teknis semata, itu masalah hak asasi manusia, hak terdakwa. Bagaimana mungkin terdakwa bisa berkonsultasi dengan tim pengacaranya kalau dia tidak di tempat yang berbeda? Dan itu komunikasi jelek sekali, dan itu hak terdakwa, hak asasi manusia. Nah, di sebelah saya ada pengacara muda yang semakin berterang, bersinar bintangnya, Ajis Yanuar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, dahsyat ya. Orangnya ganteng, kalem, pakai peci, soleh banget. Habis sholat ya peci. Tadi datang sambil ngobrol itu, saudara, saya bocorin aja, maaf ya Om Ajis, saya bocorin aja. Beliau nggak lepas-lepas tuh berzikir dengan tasbihnya. Allahu Akbar. Gimana saya bisa lawan dia gitu kan? Tadi saya bocorin lagi nih. Tadi saya tawarin minum, ngopi kalau macam, ternyata dia saum. Masya Allah. Ini menurut saya, mohon maaf kalau saya terlalu subjektif, ini tentara langit yang Allah kirim untuk kita semua. Allahu Akbar. Bung Ajis, itu cerita persidangan kemarin, tanda kutip ya, ricuh dan rusuh ya. Ya. Sampai terakhir itu kita lihat di gambar novel Bamukmin. Ya, itu saya kenal baik orang itu, emang dia eksplosif seperti itu, tapi luar biasa. Betul. Dan itu sempat jadi agak orang siapa Henry atau siapa menyayangkan katanya itu tunjuk-tunjuk hakim. Itu gimana sebetulnya kejadian itu? Ya, jadi waktu itu memang pada hari Selasa itu kami tim kuasa hukum dan Habib Rizik sudah sebelumnya ada diskusi terkait dengan permintaan beliau untuk dihadirkan langsung pada saat persidangan. Seperti itu, maksudnya di muka sidang, seperti itu, tidak online seperti itu. Ya. Kemudian ya kami selaku kuasa hukum pasti mengakomodir kepentingan-kepentingan klien sebagaimana amanat undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu kita bertindak dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Jadi saran-saran kami itu memang semuanya itu sesuai dengan ketentuan aturan, dan juga permintaan Habib Rizik sendiri itu sesuai dengan undang-undang dan menghormati hak asasi manusia beliau. Ini soal keadilan, ini soal hak asasi manusia. Jadi nggak semata-mata soal teknis seperti kata Mahfud MD ya? Iya, kalau misalnya memang, kalau misalnya kita bicara membahas soal keadilan dalam proses pengadilan Habib Rizik dan kawan-kawan ini,
Kita bicara keadilan, nggak usah terlalu jauh lah bicara keadilan. Hak asasi manusia beliau dan kawan-kawan saja kita tidak hormati. Lalu kita mau bicara keadilan, menurut saya itu naif seperti itu. Ya udah, akhirnya terjadi Habib Rizik meminta berulang-ulang kali, bahkan sidang pertama yang pagi itu sempat kendala, akhirnya ditunda kan sampai Jumat ini kan. Dia sempat nulis ya. Iya, terdengar ya, tidak terdengar. Kami memang sudah menyiapkan, dalam arti kita sudah memprediksi akan hal-hal tersebut. Kita sudah siapkan tulisan tidak terdengar dan apa kurang baik. Beberapa kali saya di lokasi itu juga melihat sinyal unstable. Jadi gambarnya berhenti, ada delay. Nah, itu kendala teknis yang sangat merugikan dan terutama dalam pembelaan, dalam psikologis jawab menjawab gitu, berdebatan terkait hukum, terkait dengan dasar hukum, terkait dengan pembuktian, itu akan menyulitkan pihak terdakwa termasuk kuasa hukumnya. Jadi wajar saja ketika Habib Rizik mengungkapkan seperti itu. Itu kan semestinya kan biasanya tempat duduk kan ini tim pengacara, lalu ada bangku di sebelahnya si terdakwa, gitu. Dengan begitu mereka bisa saling konsultasi dan sebagainya. Dan itu kan tidak mungkin terjadi kalau sistemnya online, apalagi dengan koneksi yang sangat buruk seperti itu. Iya, jadi itu yang jelas tidak akan maksimal gitu. Dan yang lebih kami sayangkan, satu lagi. Sidang online itu selain beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik dan saya melalui media dan kuasa hukum lain, itu tidak lepas dari adanya intimidasi gitu. Dari itu yang kita khawatirkan, dan itu kemarin memang terjadi kan. Intimidasi dari siapa? Intimidasi dari pihak lain di luar pihak yang berproses. Siapa? Pihak lain itu siapa? Dalam hal ini kemarin karena kita di tempat polisi, maka kemarin ketika Habib Rizik akan keluar ada itu di YouTube terdengar gitu kan. Itu artinya itu kan bagian bentuk intimidasi juga. Bentuknya apa? Bentuk intimidasi seperti apa? Habib Rizik tidak diperkenankan keluar sementara. Ketika beliau menyatakan WO itu? Iya, itu kan bentuk intimidasi. Padahal menurut KUHAP kan dalam persidangan itu terdakwa itu bebas. Bebas, ya. Seperti itu. Itu yang artinya potensi itu sangat terbuka, dan beberapa hal lain yang sudah kita kemukakan terkait masalah hak asasi manusia, terkait masalah equality before the law, terkait masalah pro dan kontra perma itu sendiri. Tapi sebetulnya alasan Habib tidak dihadirkan secara offline di ruang sidang itu apakah ini menurut siapa? Menurut jaksa, menurut hakim? Kalau menurut perma surat dari edaran yang kita terima dari pihak pengadilan, itu alasannya pandemi. Seperti itu. Alasannya pandemi dan semacamnya lah seperti itu. Oke, saudara, tentang pandemi ini memang inilah saya tadi dalam pembukaan tadi saya katakan bahwa itu menunjukkan kepongahan kekuasaan sekaligus kedunguan. Saking pongahnya menjadi dungu. Bagaimana tidak? Ini tadi disebut-sebut ada Napoleon Bonaparte, jenderal polisi yang terlibat dalam red notice-nya Joko Chandra, itu hadir, divonis dan joget TikTok gitu loh. Jadi yang Om Ajis tadi bilang equality before the law itu tidak berlaku untuk para pejuang-pejuang penegak kebenaran seperti ini. Begitu Bang Ajis ya? Satu lagi, sebenarnya kita tidak usah jauh-jauh. Kemarin itu Dr. Andi Tatat yang juga tersangka itu hadir. Masuk UMI ya? Hadir di situ. Kemudian jaksa ada 16, kuasa hukum juga banyak, majelis hakim 3, ada panitera, ada pengunjung, kumpul semua. Ya, menjaga prokes. Kenapa satu terdakwa tidak bisa datang untuk seperti itu? Itu betul. Jadi bisa dibayangkan nggak? Ada rombongan jaksa berkumpul di tempat yang sama, walaupun dijaga prokes tetap aja, ya kan? Ada rombongan pengacara duduk 20 ya pengacara ya? Hampir 40. 40, Masya Allah. Belum pengunjung yang lainnya, belum wartawan. Di ruang sidang itu puluhan orang. Aparat keamanan yang jumlahnya 2 kali lipat dari. Masa satu orang nggak boleh datang? Namanya Habib Rizik Syihab. Apakah Habib Rizik Syihab ini membawa virus yang sangat amat berbahaya gitu? Gimana sebetulnya sih sampai nggak boleh muncul? Ya itu dia, kadang saya juga bingung. Maksud saya kita nggak usah bicara jauh-jauh terkait masalah perdebatan imperatif atau fakultatif terkait dengan ini ya, terkait dengan panggilan sidang atau penghadiran terdakwa di sidang itu kan perdebatan hukum dan kompleksnya. Sederhana saja sebenarnya. Di Perma itu kita di situ ada mengatur soal sidang online. Perma 4 Perma 2020. Itu peraturan Mahkamah Agung ya. Terkait dengan sidang online ini. Lucunya
aneh bin ajaibnya, mengantar pemberitahuannya itu datang langsung. Padahal di pasal 6 itu jelas di Perma itu pemberitahuan itu diberitahukan melalui domisili online. Allah. Artinya Akbar. selain juga melanggar ketentuan Perma itu sendiri, Iya. yang kedua mereka berombongan artinya bertentangan dong dengan maksud tujuan dari Perma itu untuk mencegah kerumunan. Padahal mereka kekeh berpegang pada Perma itu ya. cepat, berbiaya ringan. Biayanya kan banyak, dia datang ke Iya, berapa Mabes mobil, Polri, berapa bensin, berombongan, kumpul bareng datang, memberitahuan surat, itu kan sudah bertentangan dengan apa maksud dari Perma itu. Kemudian juga dengan pasal 6 ayat 2-nya. Makanya kita heran juga kok sedemikian rupa, makanya saya ungkap ini bahwa di Perma itu sendiri mengatur mengenai pengantaran pemberitahuan sidang itu. Sidang online itu di pasal 6-nya ayat 2 hanya itu diantarkan kepada domain, dikirim melalui domisili online. Allah. Kalau dia punya email, alamat email itu Iya, gitu ya. seperti itu. Allahu Akbar. Jadi di situ menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak konsisten ya. Banyak ketidakkonsistenan yang saya harus ungkapkan. Artinya apa? Kita bicara, kita ungkapkan bahwa kita meminta diperlakukan adil seperti itu. Kita meminta tidak dizolimi, tidak diperlakukan diskriminasi gitu kan dengan yang lainnya. Termasuk tadi dengan Dr. Andi Tatat gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kalau dengan Napoleon ya itu udah telak lah seperti itu kan. Dengan Pak Suprastio juga udah telak lah seperti itu. Makanya kita kadang heran juga kenapa Habib tidak diperkenankan hadir dengan alasan ada Perma tadi. Oke. Gitu. Bung Ajis, itu di suara yang kita dapat di media-media di grup-grup WhatsApp, Habib tuh sempat mengatakan, saya tidak mau hadir kalau sidang online. Saya hanya mau datang kalau sidang offline. Walaupun kalian tembak kepala saya. Itu sampai segitunya ya. Iya, itu di bawah ketika sudah sampai di ruang sel. Ya, tapi bocor kan suara kan? Ya, karena kan ada Zoom yang dipegang sama jaksa itu. Jadi saya lihat memang masih menyala. Itu yang sedikit juga membuat Habib Rizik marah sehingga terjadi sempat perebutan handphone. Akhirnya Habib Rizik mengancam akan berbuat yang tidak baik lah gitu kan, seperti itu, terkait dengan masih adanya rekaman diam-diam itu gitu kan, seperti itu. Dan itu yang bocornya juga kan. Tapi ternyata dengan bocor itu publik malah lebih tahu ya. Iya, saya juga taunya terakhir itu kok ternyata jadi kita bicara tadi tuh mungkin terekam kali ya, soalnya saya lihat gambarnya ada gitu. Saya lihat gambarnya ada seperti itu. Bahkan Habib mengatakan di situ bocoran suara itu bahwa kalau kalian hakim paksa sidang, silakan yang sidang hakim dengan jaksa saja, saya tunggu vonis walaupun hukuman mati atau seumur hidup. Iya, kalian kalau saya nggak salah kalimatnya silakan kalian vonis, putuskan seumur hidup atau hukuman mati, terserah kalian. Saya tunggu vonisnya aja. Iya, seperti itu. Bung Ajis, ini kan kita baca di media Fakta Kini ya kalau nggak salah ya. Itu ada rombongan jaksa yang mengantarkan surat panggilan untuk sidang besok. Dan itu konon katanya saya belum baca betul. Konon juga sidang online juga dan Habib menolak. Itu gimana tuh? Ya, sebenarnya kemarin saya sempat bertanya pada pihak jaksa, panggilannya ini untuk sidang online atau sidang datang langsung ke pengadilan. Pihak jaksa yang terhormat mengatakan bahwa mereka belum mengetahui, belum membuka suratnya seperti itu. Ya sudah, saya bilang silakan saja gitu kan. Kemudian langsung diantar kepada pihak Habib Rizik ke rutan Mabes Polri. Habib Rizik kemudian menolak untuk menerima surat tersebut. Nah, itu tadi yang saya katakan, panggilannya diantar rame-rame langsung ke Habib Rizik. Itu kan sendiri bertentangan dengan Perma pasal 6 tadi, Perma 4 2020 pasal 6 ayat 2 seperti itu. Artinya banyak sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ketentuan Perma, ada beberapa yang memang tidak konsisten dijalankan, dan itu makanya kita minta kita ikut KUHAP saja. KUHAP lebih tinggi dari Perma. Hadirkan Habib Rizik dan kawan-kawan ke persidangan dengan tetap menjaga prokes, menghormati seluruh ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, oleh pihak kejaksaan. Insya Allah Habib Rizik katakan kalau sidang offline 20 kali satu pekan pun beliau jalankan seperti itu. Itu kabarnya dikirim 2 kali ya surat panggilan sidang buat besok online itu ya? Apa sekali? Kemarin dikirim, tapi tidak diterima oleh Habib.
Kemudian hari ini tadi infonya dikirim juga seperti itu. Akan tetapi lagi-lagi tidak diterima oleh Habib. Surat yang sama atau ganti surat? Surat yang sama. Surat yang sama. Lumayan gigih juga jaksa-jaksa ini. Jadi itu panggilan dari berarti pengadilan dong ya? Panggilan sidang dari pengadilan. Berarti pengadilan majelis hakim atau ketua majelis hakim yang memutuskan sidang online lagi berarti ya? Betul. Dan mereka berkali-kali berpegang pada perma nomor yang tadi ya? 4/2020. Yang ternyata dalam pelaksanaan persidangan pun, sebelum sidang pun maksud saya, mengantarnya pun sudah melanggar perma yang menjadi patokan mereka jadi Betul, pusaka itu ya? Dan kami juga sayangkan kenapa majelis hakim tidak, itu kan sebenarnya hak dari majelis hakim atas permintaan kuasa hukum, atas permintaan penuntut umum gitu kan, atas permintaan terdakwa. Artinya di sini kalau memang kita konsisten untuk mencari keadilan, jaksa memang pede dengan dakwaannya, dengan bukti-buktinya, kita juga sudah konsisten dengan bersama dengan terdakwa untuk menghadirkan para terdakwa ke persidangan. Hakim kan sebenarnya tinggal ikut saja, kan mereka ini kan hakim ini kan majelis ini kan pemutus nantinya, terus memeriksa, ada di tengah-tengah. Artinya kalau udah di tengah-tengah semua sudah mau, kenapa tidak? Apakah ada kepentingan lain? Nah itu yang saya mau tanya. Ini saya mau tanya. Sebetulnya ada nggak kamu sebetulnya pertanyaan itu? Kalau hakim punya wewenang yang begitu besar di ruang sidang, ya kan? Tadi ada permintaan dari terdakwa, dari tim penasihat hukum. Apa yang membuat hakim tetap ngeyel walaupun peristiwa sebelumnya seperti itu? Bahkan Bang Edi, saya sudah kirimkan selaku kuasa hukum surat hari Senin saya kirim, Selasa kita kirim, hari ini kita kirim lagi. Surat apa? Surat kepada Mahkamah Agung, kepada Majelis Hakim, kepada Ketua Pengadilan Negeri, kepada Rutan, kepada Komisi Yudisial, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kita kirim semuanya, kita minta supaya dihadirkan terdakwa ini untuk persidangan tersebut, gitu kan. Ada surat pernyataan di atas materai juga yang ditandatangani oleh para terdakwa, gitu sudah siapkan semuanya. Artinya tertulis sudah. Habib sudah menyampaikan pula di persidangan kemarin. Terus Habib juga menyampaikan langsung di persidangan setelah memberitahukan tadi ya bahwa surat sudah saya sampaikan gitu kan. Jadi surat ditujukan kepada tadi institusi tadi semuanya. Majelis hakim yang lain semuanya udah. Enggak, langsung. Semua. Ya? Semua bilang satu-satu. Gitu kan. Kita minta semuanya ini sidangnya ini offline seperti itu kan. Terus juga kita sudah umumkan alasan-alasannya. Pihak kuasa hukum kemarin sudah di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga sudah sampaikan argumen-argumennya. Kenapa? Limazah gitu loh. Kenapanya itu kenapa tuh? Kenapa itu kenapa? Kenapa masih bersikeras untuk sidang? Kenapa gitu majelis hakim tetap bersikeras dan online itu? Ada apa sebetulnya? Entahlah, mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Apakah ada intervensi kekuasaan gitu? Kalau Habib Rizik bercandanya seperti itu. Kan kemarin sempat ada tuh. Kalau saya tidak salah sebelum ketika break itu terdengar di channel FNN juga terdengar itu. Ada ya? Bocor Habib Rizik ngobrol sama kita, sama kuasa hukum, sama pihak jaksa, ngobrol. Itu Habib juga bertanya kan, ada juga di Fakta Kini kan, bahwa jangan-jangan ini hakim lagi nelpon istana nih. Oh iya saya baca. Iya. Itu terdengar. Artinya semua proses itu terdengar, bukan kata saya, bukan kata yang lain-lainnya. Terdengar memang ya. Terdengar memang. Majelis lagi telepon. Bukan, Habib Rizik. Kalau Habib bercanda. Ya. Saya tahu, saya baca itu betul. Bung Ajis, ini kita ke sidang besoknya. Ya. Besok. Apa yang akan terjadi kalau Habib tetap menolak hadir? Kira-kira seperti apa kejadiannya? Iya, kemungkinan sih banyak, ada beberapa ya. Yang pertama, mungkin akan ada penundaan lagi. Mungkin ada perdebatan lagi. Yang jelas kan kita sesuai amanat undang-undang kita kuasa hukum hadir seperti itu. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Kemudian ada juga mungkin ada bujuk-membujuk kepada Habib Rizik. Mungkin saya kan nggak tahu nih nanti besok. Ada juga mungkin nanti mungkin ada terobosan-terobosan. Ya kita juga nggak pengen ya terobosan. Apa terobosan itu? Terobosan Zolim bin Pandir nanti kan gitu kan yang mungkin bisa keluar dari. Kan itu kalau kita baca siapa jaksa atau siapa mengatakan akan
dihadirkan paksa. Itu seperti apa paksanya itu? Iya, kalau dihadirkan paksa itu artinya di bawah tekanan kan. Itu sendiri udah bertentangan dengan semua hal itu. Perma bertentangan, dengan KUHP bertentangan. Artinya menurut saya itu nggak pantas ya seperti itu. Udahlah kalau memaksakan seperti itu, kalau zolim tuh jangan tanggung-tanggung dan aneh gitu loh maksud saya. Sekalian saja Habib Rizik divonis sudah langsung aja nggak usah proses gitu. Saya sebagai orang awam hadirkan paksa itu dalam pemahaman awam saya nih ya. Tentu saya kira keliru. Saya ngebayangin Habib akan mohon maaf banget akan diseret gitu dari untuk dihadirkan gitu. Iya. Apa mungkin nggak tuh seperti sampai sedasar itu? Yes. Ya, bener-bener diseret ya, dibawa ya, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin kalau menurut saya. Kenapa? Karena nanti Rutan juga bertanggung jawab kan atas keselamatan Habib Rizik. Karena kan mereka sebagai yang menerima titipan kan seperti itu. Dan kalau saya yakin pihak Rutan akan bertindak sesuai dengan kemanusiaan dan hak asasi tahanan itu dijunjung dan perlakukan baik di sana. Dan artinya itu nggak bakal sedungu itu ya. Artinya kan itu saya nggak termasuk meremehkan pihak Rutan, tapi itu sangat tidak mungkin. Karena sangat tidak. Kalau itu terjadi, saya nggak bisa bayangin gimana mata dunia melihat Indonesia ya kan. Belum lagi bagaimana umat pengikut pencinta murid-murid Habib akan seperti apa gitu kan. Iya, kita sih. Saya kira nggak mungkin terjadi. Iya, kita sih dari sisi kuasa hukum ada amanat juga kan untuk supaya Habib kondusif lah gitu kan dalam proses ini gitu kan. Adalah cuma kan masukan-masukan itu tugas kita kan hanya menyampaikan kepada pihak Habib. Artinya putusan dari Habib Rizik kita kembalikan ke beliau dan kita kuasa hukum mengikuti kebijakan atau arahan dari beliau sepanjang memang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan seperti itu. Bung Ajis, mungkin pertanyaan terakhir ini cuma gosip aja. Iya. Orang bilang kalau wartawan tuh kupingnya lebih banyak, ya, matanya lebih banyak daripada masyarakat awam. Saya mendengar selentingan. Habib sudah ditawarin untuk dibarter. Habib bebas, tapi please perintahkan orang-orang Habib untuk nggak usah cawe-cawe, nggak usah sibuk dengan 6 laskar. Itu betul nggak? Yang syuhada itu. Betul nggak? Kalau misalnya Habib misalkan udah mau TP3 mau apa sebenarnya udah lupakan itu, apalagi para tersangka sudah di SP3 kan gitu kan, nanti Habib bebas semua. Kalau terkait isu itu, yang pertama saya memang pernah mendengar, tetapi saya belum pernah cross check langsung kepada beliau, karena kan ini kadang ada hal lain yang lebih penting lah seperti itu. Yang kedua, yang terakhir maksudnya kalau saya sih mengerti sedikit banyak tentang Habib dan itu sangat kecil kemungkinannya akan disanggupi oleh Habib Rizik dan itu bukan Habib Rizik. Jadi kalaupun ada kalaupun ada tawar seperti itu, Anda yakin bahwa Habib tidak akan terima? Karena kita juga baca atau dengar informasi seputar ini bahwa Habib tetap fokus yang utama adalah 6 laskar, ya kan? Baru yang lainnya tahanan dia sendiri, tahanan politik yang baru. Gitu kalau nggak salah kita pahami ya. Di sini saudara sekalian sekali lagi menunjukkan kualitas Habib Rizik Syihab sebagai pejuang. Yang kalau bahasa anak muda bukan pejuang kaleng-kaleng ya, yang bisa dikasih iming-iming, dikasih gula-gula, pemanis segala macam sehingga lumer. Dan kita kita berharap supaya Allah tunjukkan kekuasaannya. Amin. Agar keadilan tegak, kebenaran terungkap. Ya, mudah-mudahan besok semuanya berjalan baik. Amin. Tidak ada sampai hal-hal yang tidak diinginkan ya. Amin. Ya. Dan kita juga mungkin Bung Ajis bisa sapa para pendukung Habib besok supaya seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengharapkan dukungan dan doa yang terbaik untuk keadilan dan kebenaran terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan yang sedang mengalami proses zolim luar biasa terkait dengan proses penegakan hukum terhadap beliau. Kalau mereka mau datang ke pengadilan? Bukan wewenang saya untuk menanggapinya.
Saya baca berita sebelumnya, kuasa hukum Haji Yanwar mengatakan saya tidak berani, tidak bisa melarang, tapi juga tidak menyuruh gitu ya. Monggo saja, dan itu semua sangat-sangat alami, sangat natural. Beda dengan gerombolan sebelah sana, kalau bikin acara pasti ada pengerahan massa, ada mobilisasi, ada uang saku, uang kantong, uang bensin, uang nasi segala macam. Kalau ini benar-benar murni dan mereka semua berbuat untuk yang terbaik. Siap. Baik, terima kasih Bung Ajis. Alhamdulillah kita berdoa. Saudara sekalian, demikian obrolan dengan pengacara Habib Rizik Syihab mewakili teman-teman pengacara lain. Sebetulnya ada jagoan-jagoan yang lain seperti Munarman, siapa lagi? Hanafiah, siapa lagi? Abang Alamsyah Hanafiah. Abang Alamsyah, banyak. Itu ada luar biasa. Kita doakan mereka seperti ada wawancara sebelumnya dengan Ajis ini, bahwa mereka mendapat bayaran dari Allah SWT yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, dari saya cukup. Edi Mulyadi untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.